Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Ansor Kabupaten Lebak, yang saya hormati Ketua NU Kabupaten Lebak, dan tak lupa kepada Dewan Juri yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, janganlah sampai kita bosan mengucap puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat beraktivitas sehari-hari. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada kekasih alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nasa minadz-dzulumati ilan nur wa kadzalika ila siratal mustaqim, yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Para hadirin yang berbahagia, tentu kita tidak asing lagi mendengar kata Pancasila, yang mana Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bagi seluruh warga negara Indonesia. Para pendiri telah berkorban seluruh jiwa dan raganya untuk mewujudkan negara yang bermartabat dan berdaulat dengan didasari oleh Pancasila, sehingga negara ini mencapai cita-cita bangsa Indonesia yang diharapkan. Melihat sejarah para patriotisme, tentu tidak mudah untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pertumpahan darah sudah tak asing lagi. Banyak para pendiri negara yang rela meninggalkan keluarganya hanya untuk memperjuangkan bangsa ini. Banyak dari mereka yang gugur dalam pertempuran. Apakah kita tidak mengingat perjuangan mereka? Apakah kita pantas melupakan sejarah para pendiri bangsa? Kita hanya perlu mensyukuri dan menikmati perjuangan para pahlawan. Setelah kemerdekaan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta. Setelah itu perlu adanya landasan negara, yang mana setiap negara harus memiliki landasan atau dasar negara yang menjadi acuan atau harapan setiap bangsa. Menetapkan dasar negara di Indonesia telah melalui proses yang panjang, mulai dari usulan pendiri negara, pembentukan panitia BPUPKI dan PPKI, dan sidang yang dilaksanakan sebanyak 2 kali. Akhirnya pada tanggal 1 Juni 1945 diresmikanlah dasar negara dengan nama Pancasila. Panca berarti 5, sedangkan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sila di atas memiliki 5 nilai dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila tersebut memiliki makna masing-masing yang harus ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di era milenial ini, peran Pancasila hampir tidak nampak karena banyak oknum-oknum yang berusaha melenyapkan Pancasila sebagai ideologis bangsa ini. Selain itu juga, butir-butir Pancasila di era milenial ini hampir tidak berfungsi dengan baik karena kurangnya kesadaran dari rakyat akan peraturan Undang-Undang Dasar 1945 dan kurangnya peran pemerintah dalam mewujudkan asas yang terkandung dalam Pancasila. Contoh kecil dari butir Pancasila yang pertama, ketuhanan. Setelah kita amati, dalam era milenial ini
masih banyak dari warga negara, baik dari rakyat maupun pemerintah, yang tidak menaati peraturan agamanya, mulai dari korupsi, kolusi, nepotisme, suap menyuap, pencurian, pemerkosaan, perzinahan, dan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh dengan peraturan Tuhan yang sudah ditetapkan dalam agamanya masing-masing, sesuai dengan petunjuk Rasulnya melalui kitab yang telah menjadi pedoman setiap agama. Kemudian butir Pancasila yang kedua yaitu keadilan. Apakah di negara kita sudah pantas dikatakan adil? Seperti yang kita lihat, negara kita belum bisa dikatakan adil karena rakyat Indonesia belum dapat pelayanan yang merata, baik dari pendidikan, kesehatan, ataupun fasilitas lainnya. Selanjutnya, butiran Pancasila yang ketiga yaitu persatuan. Dalam kehidupan bernegara perlu adanya persatuan. Namun di era milenial ini persatuan semakin menurun. Mulai dari oknum-oknum yang hendak memecah belah bangsa ini. Dan kita sebagai rakyat Indonesia harus mempunyai prinsip dan akidah yang kuat agar tidak terpengaruh. Dan kita sebagai warga negara yang berlandaskan agama dan Pancasila, mari kita mulai melangkah maju ke depan untuk mewujudkan cita-cita para pahlawan. Dan bangsa ini semakin maju dan disegani oleh bangsa lain. Marilah kita bersatu dalam satu barisan. Sudah bukan waktunya untuk saling mencela. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.